Melalui kebudayaan keraton misalnya, sebagai penguasa pada saat itu misalnya, muncullah peranata-peranata menciptakan motif-motif batik. Sekalipun bahwa kebudayaan seni batik itu tidak melulu lahir dari keraton. Sekarang saya akan menyampaikan berbagai motif batik yang dipergunakan dalam upacara tingkepan. Si ibu itu menggunakan berbagai macam pakaian, dalam hal ini adalah kain batik, misalnya bahwa dia akan menggunakan wahyu temurun, bahwa ini adalah anak yang akan kemudian dia bisa melahirkan suatu anugerah dari Tuhan, maka menjadi yang lebih baik. Itu. Kemudian juga berbagai macam batik yang dipergunakan itu, misalnya Sido Luhur, Sido Mukti, dan semuanya ini adalah agar bisa memaknai karakter bayi yang diharapkan nanti lahir. Dalam proses dewasa, maka ada suatu perkawinan atau pernikahan. Nah, dalam pernikahan itu orang tua biasanya menggunakan batik yang namanya ini teruntum. Motif teruntum sebenarnya ini adalah bunga dari pohon tanjung. Ini penciptanya adalah permaisuri dari Kanjeng Ratu Garwo Dalem Pakubono III. Ini batik motif parang seling. Parang seling itu namanya adalah parang saling ceplok Sriwedari. Kenapa namanya begitu? Karena ini Agem Dalem zaman era Pakubono ke-10 ketika beliau meresmikan Taman Sriwedari. Ketika Taman Sriwedari itu diresmikan, beliau menggunakan kain ini sehingga dinamakan parang seling ceplok Sriwedari. Semen Romo adalah suatu motif yang pada waktu itu menjadi favorit. Ada yang berlatar petak atau berdasar putih, tapi juga ada yang berdasar hitam seperti ini. Ini adalah motif semen Romo. Bermacam-macam bahwa sehingga seolah-olah setiap yang berdasarkan latar putih atau berdasarkan putih ini, itu kemudian di kreatif dalam bentuk motifnya, maka mengatakan adalah kemudian semen Romo. Parang Barong itu dalam sejarahnya diagem oleh Ingkang Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Agem dalam Parang Barong tersebut itu sampai sekarang hanya raja saja yang mempergunakan di dalam kegiatan-kegiatan upacara-upacara yang di keraton. Kenapa dinamakan barong? Sebetulnya itu spiritnya pada waktu itu kaitannya dengan nama singa atau macan atau harimau. Jadi pengertian singo barong itu makna kawibawan. Parangkusumo itu dipakai oleh keturunan para raja-raja. Pengertian kusumo itu adalah nama kembang. Sedangkan parang itu adalah motif lereng. Semua motif lereng-lereng begini, ini adalah sebetulnya ini adalah namanya parang dengan berbagai macam. Intinya bahwa kalau Parangkusumo itu bahwa dalam keluarga raja disebut Traing Kusumo Rembesing Madu. Artinya bahwa keturunan raja itu memiliki suatu makna identitas dalam kaitannya dengan bagaimana cara menggunakan pakaian itu sehingga dia bisa menjadi suatu panutan. Parang klitik itu sebetulnya dipakai untuk para piai putri. Sebenarnya banyak putri, tapi kembali lagi piai putri yang keturunan raja. Dipergunakan pada saat upacara-upacara tertentu. Di dalam keraton memang ada berbagai acara, terutama untuk pakaian-pakaian wanita itu bisa berbagai macam kainnya, baik itu dodot, dodot ageng, pinjung kencong, dan sebagainya. Tapi motif dari kainnya tetap yaitu parang klitik tersebut. Motif parang rusa, nampaknya bahasanya kemudian jadi parang rusa. Memang motif itu sebagai motif yang sangat sederhana sekali. Seperti ini adalah sebenarnya motif parang rusa, sehingga pewarnanya atau motifnya sangat sederhana sekali dibandingkan lainnya. Misalnya ini ada parang Sriwedari, ceplok Sriwedari, ini juga parang. Kemudian
Ada lagi misalnya yang berkaitan dengan ini juga parang, tapi ini parang curigo misalnya. Nah, karena mungkin bahasanya kemudian lebih sederhana, malah jadikan palang rusak. Apakah ini sebetulnya motif ini sudah akan jadi atau belum jadi? Tapi karena sudah memiliki nilai makna baik, maka disebut dengan nama parang rusak tersebut. Bahwa ada motif yang mungkin sampai sekarang dalam upacara temanten tradisional masyarakat Jawa dipakai untuk pada saat upacara panggih, yaitu menggunakan pakaian basahan. Nah, motifnya yang dipergunakan adalah motif basahan.